Halo guys, kami dari kelompok 10 praktikum pengujian bahan baku hasil perairan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi spektrofotometri UV vis. Nah, sebelumnya kita perkenalan anggota kelompok dulu yuk. Saya Destri Nabila, NIM C381835. Saya Rinaldi Duriskian, NIM C381030. Saya Rasya Rukmawanggi Nikita, NIM C34180053. Saya Mega Duyanti, NIM C341800015. Saya Ayunda Jasmine Rasid, NIM C34180023. Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor 2020. Nah, kita langsung saja ke penjelasan materinya ya. 1728 sampai 1777. Jerman Johann Heinrich Lambert, seorang ahli matematika, menemukan radiasi monokromatik, jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan panjang jalur cahaya melalui material dan tidak tergantung intensitas cahaya. Tahun 1997 sampai 1850, Wilhelm Wierth menemukan bahwa larutan encer berhubungan linier antara konsentrasi analit dengan absorbansi. Di tahun 1813 sampai 1873, Henry Ben Jones, seorang ahli kimia klinis, menggunakan spektroskopi untuk mendeteksi lithium pada urin, dan 11 sampai 1899, Jerman Robert Wilhelm Bunsen dan Jerman Gustav Robert Kirchhoff menemukan dua unsur baru yaitu rubidium dan cesium. 35 sampai 1907, Agustus Druck bekerja dengan Henry Ben Jones melakukan analisis fluoresensi. 1900 1900 sampai 2004, Arnold O. Beckman mengenalkan spektrofotometer UV komersial untuk pertama. Sumber cahaya atau lampu memancarkan semua warna cahaya, yaitu cahaya putih. Cahaya tersebut akan melalui celah dan kuvet yang disebut dengan monokromator. Monokromator ini akan memilih satu panjang gelombang yang akan dikirimkan ke sampel menuju detektor. Detektor ini akan mendeteksi panjang gelombang cahaya yang telah melewati sampel dan akan ditampilkan pada recorder atau komputer sehingga hasil data berupa spektrum. Yaitu jenis Shimaju UV 1800. Sampel yang digunakan yaitu larutan triterpenoid pada rumput laut. Nyalakan dengan menekan tombol on pada sisi kanan spektrofotometer. Nyalakan 30 menit sebelum digunakan. Spektrofotometer telah terhubung dengan komputer dan software UV Proof. Pada dasarnya, spektrofotometer ini dapat digunakan tanpa komputer, namun untuk memudahkan pengamatan data, lebih baik digunakan komputer. Cara penggunaannya yaitu pada Windows, tekan aplikasi UV Proof, kemudian tekan PC Control pada spektrofotometer, dan konekkan pada komputer. Kemudian, pilih menu spektrum, klik Edit, kemudian pilih metode, dan atur panjang gelombang dari 200 sampai 800 nanometer. Kemudian klik OK. Kuvet terlebih dahulu dilakukan baseline. Kemudian diisi dengan larutan blanko dengan menggunakan Aquades. Kemudian bersihkan permukaan kuvet dengan menggunakan tisu. Setelah itu, kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer, kemudian tutup. Lalu lakukan baseline pada komputer dengan menggunakan nama domain yang sama, kemudian klik OK. Setelah dilakukan baseline, kita dapat melakukan pengukuran dengan mengganti kuvet yang berisi blanko dengan kuvet yang berisi sampel. Larutan Aquades kita keluarkan, kemudian dibilas dengan menggunakan larutan sampel. Kemudian masukkan larutan sampel ke dalam kuvet. Dan bersihkan dengan menggunakan tisu. Kemudian masukkan ke dalam spektrofotometer. Lalu klik Start pada komputer. Bila scanning spektrum telah selesai, untuk mengetahui nilai absorbansi, maka pilih menu Peak Pack. Kemudian pilih panjang gelombang. Hasil yang didapatkan dari instrumen spektrofotometer UV vis ini, yakni berupa grafik spektrum absorbansi yang memuat nilai absorbansi dan panjang gelombang. Spektrum kemudian diamati dan dicatat panjang gelombang serta absorbansi pada puncak atau peak yang terbentuk.
Nah, ini merupakan contoh spektrum absorbansi pada penelitian ANAM 2015 yang menggunakan spektrofotometri vivis untuk menganalisis senyawa triterpenoid pada ekomikotoni menggunakan spektrofotometri vivis. Nah, berdasarkan spektrum absorbansi tersebut diperoleh data, yakni sampel punya serapan panjang gelombang sebesar 253,50 dan 238,50 nanometer. Nah, berdasarkan hasil tersebut, menurut Harborn 1987, triterpenoid akan menghasilkan serapan panjang gelombang pada rentang 180 sampai 360 nanometer, sehingga hasil yang didapatkan memungkinkan senyawa tersebut ke dalam golongan senyawa triterpenoid. Dan untuk aplikasi dari penggunaan instrumen spektrofotometri vivis ini dapat digunakan pada analisis kualitatif dan kuantitatif, namun lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif. Contohnya yakni pada penetapan kadar Fe sebagai kompleks dengan ofenantrolin. Yang kedua, pada penetapan nitrat dalam makanan daging olahan. Yang ketiga, pada penetapan kafein dalam berbagai kemasan dan kemasan minuman kaleng. Lalu yang keempat, yakni titrasi fotometri mendeteksi ekivalen titrasi, di mana analit, bereaksi, atau hasil titrasi mengabsorpsi radiasi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 10 mengenai spektrofotometri UV-Vis. Terima kasih. Assalamualaikum.